Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada mata pelajaran instalasi motor listrik di kelas 12 ini. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang cara penerapan smart relay atau kompetensi dasarnya menerapkan smart relay. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari konsep smart relay itu ya. Konsep smart relay ini hampir sama dengan konsep PLC yang pernah kita bahas. Konsep smart relay terdiri dari peralatan input. Peralatan input ini kemarin sudah kita bahas. Jenis-jenis peralatan input adalah push button, sensor, limit switch, emergency switch, torque, thermal overload relay ya. Tapi di sini pada beberapa kasus torque bisa dijadikan sebagai input dan bisa tidak. Nah, kita lihat bagaimana nanti penerapan torque sebagai input di praktek kita berikutnya. Dan yang keenam adalah saklar dan switch lainnya. Switch ini berupa saklar lainnya, gitu ya. Ini contoh gambarnya, push button dan limit switch. Yang kedua ada program. Program ini adalah program pada Zelio Logic tersebut. Nah, di dalam program ini yang akan mengolah instruksi-instruksi yang kita bikin tadi. Nah, di sini ada peralatan output. Peralatan output itu ada lampu penerangan, pilot lamp atau lampu indikator ya. Yang ketiga ada motor satu fasa. Di sini cuma bisa masuk tegangan satu fasa kalau outputnya satu fase. Dan kontaktor buzzer. Itu adalah contoh peralatan output. Nah, kita harus memahami ini Ananda. Harus paham apa itu peralatan input dan apa itu peralatan output. Menerapkan smart relay. Nah, di kelas 11 sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengendali rangkaian secara manual. Nah, ini adalah kontrolnya, rangkaian kontrol secara manual. Dan sekarang di kelas 12 ini kita akan mempelajari tentang smart relay dan mengubah rangkaian manual ini ke ladder diagram. Nah, diagram tangga seperti ini. Nah, perhatikan ya, kita tadi sebelumnya sudah mengetahui mana input dan output. Di sini, pada pertemuan kali ini kita belum membahas tentang overload menjadi input. Jadi kita membahas tentang mulai dari sini dulu. Untuk memasukkan ke dalam program. Kita tentukan mana yang input dan output. Jadi yang ada di dalam program ini adalah input, output, dan pengunci. Itu yang ada di dalam program. Jadi MCB tidak boleh masuk ke dalam program. Karena MCB ini bersifat sebagai pengaman, bertugas sebagai pengaman. Jadi tidak boleh dia masuk ke dalam program. Nah, di sini harus kita tentukan dulu berapa jumlah input dan berapa jumlah output. Di sini ada, kita lihat di sini push button NC sebagai input, push button NO sebagai input, ini sebagai pengunci, dan kontaktor dan lampu adalah peralatan output. Jadi Ananda sekalian harus tahu mana peralatan input dan peralatan output. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, perintah kerja pasti akan berbeda. Nah, kita lihat. Cara mengaplikasikannya ke dalam smart relay adalah ini, smart relay. Push button NC kita tempatkan di sini. Push button NO kita tempatkan di sini. Pengunci. Ini kontaktor. Ini pengunci lagi. Dan ini adalah lampu indikator.
kenapa kita tidak memasukkan lampu H3 di sini? Ini karena punyanya si overload. Jadi kita tidak membahas di sini overload sebagai input. Kita memposisikan overload di sini sebagai pengaman motor. Nah, kan menentukan input output sudah dijelaskan ya, mana input, mana output, seperti pada gambar ini. S0, S1 adalah peralatan input karena dia adalah push button. Jadi ini aja yang perlu kalian ketahui, mana input, mana output. Kalau pengunci ini sudah ada di dalam program. Nah, peralatan output adalah kontaktor dan lampu. Ini ya. Tadi sudah kita jelaskan push button, sensor, tor. Di sini tor tidak kita jadikan input dulu. Nah, input S off tadi ditandai dengan I1, S on I2. Jadi peralatan input ini ditandai dengan I. Sedangkan peralatan output ada kontaktor magnet, lampu, motor 1 fase. Peralatan output ini kontaktor, di sini kontaktor ya, dan lampu H1. Ditandai dengan notasi huruf Q1 key ya. Q1, Q2 dan seterusnya. Penerapan Zelio Smart Relay. Nah, ini seperti ini nanti. Inputnya, input NC, input NO, pengunci, output. Nih, kontaktor sebagai output dan lampu sebagai output. Penerapan Smart Relay. Dalam membuat ladder diagram, ini seperti ini anak-anak ya. Ini NC duluan, NC baru NO. Nah, kalau kita rubah seperti ini, kita dahulukan dulu membuka program dengan kontak NO seperti ini. Kita balikkan ya, tadi NC di sini, kita letak di sini. Nah, kita balikkan. Ini apakah salah, Bu? Kalau NC di depan tidak salah. Nah, tapi sebaiknya untuk permulaan awal program kita bikin dengan kita buat kontak NO, karena nanti dia kalau kita taruh kontak NC di sini, dia akan memulai dengan notasi not. Jadi sebaiknya kita mulai dengan kontak NO. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas apa itu gerbang not atau gerbang logika ya. Kalau kita taruh NO di sini, nah kita akan memulai dengan gerbang N. Oke. Sekian cara untuk membuat ladder diagram. Apabila ada yang tidak paham dan kurang mengerti, Ananda bisa menanyakan langsung di forum diskusi ini. Atas perhatian Ananda semua, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.